Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube-nya Om Ali Suud. Nah, untuk video kali ini kita masih membahas prediksi soal ASAT, asesmen sumatif akhir tahun matematika kelas 7. Ini sudah memasuki part yang ketiga. Kita akan bahas nomor 21 sampai dengan nomor 30. Seperti biasa, yang mau mendownload soal-soal yang ada di video ini, linknya Om Ali taruh di bagian deskripsi video ini. Oke, kita langsung saja ya ke soal nomor 21. Sebuah ruang kelas berbentuk persegi panjang berukuran 12 meter kali 9 meter akan dipasangi ubin berukuran 30 cm kali 30 cm. Banyaknya ubin yang diperlukan untuk menutup seluruh lantai ruangan tersebut adalah yang harus diperhatikan adik-adik ya, ini satuannya belum sama. Ini meter, ini sentimeter. Jadi nanti satuannya dibuat sentimeter saja. Meter ke sentimeter turun berapa adik-adik? Yes, betul, turun 2. Jadi tambah 0,2 atau kalikan 100. Jadi nanti 12 meternya menjadi 1200 cm dikali ini tambah 02 menjadi 900 cm. Kita bagi saja dengan ukuran ubinnya 30 kali 30. Oke, kita cancel aja adik-adik ya. Ini jering. Kebetulan 30 kali 30 itu 900 ya. Jadi ini cancel saja ya. Tinggal ini 1200 ubin. Jadi jawabannya yang A adik-adik. Mudah kan? Oke, kita ke soal nomor 22. Perhatikan diagram garis di bawah. Oke, ini ya diagram garisnya. Oke, pernyataan berikut yang bernilai benar. Coba kita selidiki satu-satu. Yang A, taksiran hasil panen padi pada tahun 2015 adalah 17 ton. Coba 2015 ini ya. Apakah 17 ton? Harusnya berapa ini? 15 ton. Jadi ini salah. Taksiran hasil panen padi pada tahun 2016 adalah 18 ton. Mana 2016 ini ya? Ternyata ini, coba lihat. Oh, harusnya 20 ton adik-adik ya. Tapi di sini 18, jadi salah. Kenaikan terbesar hasil panen padi terjadi pada tahun 2012 ke tahun 2013. Coba lihat. 2012 ke 2013 naik sih, tapi naiknya hanya 5 ton. Padahal di sini ada yang lebih naik lagi dari 2013 ke 2014 ya. Naiknya berapa ini? Dari 10 ke 20, berarti 10 ton adik-adik ya. Jadi jawabannya yang ini nih ya adik-adik ya. Hasil panen padi tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 10 ton. Nah, ini benar adik-adik ya. Naik 10 ton. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 23. Ini diagram batang adik-adik ya. Ini ada dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Pernyataan berikut yang bernilai benar adalah produksi jagung terendah di bulan Januari yaitu 30 kg. Apa iya? Benar, 30 gram. 30 kg. Tapi ada yang lebih rendah lagi yaitu bulan Februari. Jadi ini salah adik-adik ya. Produksi jagung tertinggi di bulan April yaitu 40 kg. 40 kg April benar 40 kg ya. Tapi apakah tertinggi? Ternyata bukan. Ini yang tertinggi bulan Maret, masih ada gede ya, 45 kg. Jadi ini salah. Rata-rata produksi jagung dari bulan Januari ke Mei tahun 2025, ini 2025 adalah 30 kg. Ini juga ada 35 kg. Oke, kita selidiki ya yang C sama D. Ini ya, tinggal C apa D ya. Oke, yang Januari itu 30. Oke, kita nyari rata-ratanya, berarti 30 ditambah yang Februari berapa ini? 25 adik-adik ya. Ini tengah-tengahnya. Jadi tambah 25 ditambah Maret 45 ditambah April tadi berapa? 40 ditambah yang Mei ini berapa ini? Tengah-tengahnya berarti 35. Oke.
Dibagi dengan banyaknya data tadi ada dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi selama 5 bulan. Oke. Ini dijumlahin berapa adik-adik? 30 tambah 25 tambah 45 tambah 40 tambah 35. Ayo dibantu hitung berapa adik-adik? Yes, 175. Kita bagi 5. Ternyata ketemunya 35 kilogram. Jadi yang tepat, iya, yang tepat yang D, adik-adik. Nice. Nomor 24. Oke, kita buka ya nomor 24 ya. Oh, ini ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran yang menunjukkan data pekerjaan sebuah desa yang berjumlah 300 orang adik-adik. Oke, di sini ada buruh, petani, pengusaha, pedagang. Ini satuannya pakai persen. Kalau persen itu diagram lingkaran totalnya 100%. Nah, ini ada tanda apa ini? Tanda siku-siku. Siku-siku. Kalau persen berarti yes 25%. Ini kan seperempatnya ya. Seperempat dari 100% kan 25%. Nah, pengusaha itu berapa persen adik-adik? Sisanya coba 100% dikurangi ini berapa ini? Kurangi 20, kurangi 25, kurangi 40. Pokoknya sisanya berapa ini adik-adik? Yes, 15%. Jadi pengusahanya 15%. Oke, setelah dicari semua, kita ke soalnya. Banyaknya penduduk yang bekerja sebagai petani. Oke, adalah 45. Di sini ada 70. Oke, kita selidiki yang petani. Di sini berapa persen? 25%. Artinya 25/100. Kita kali tadi berapa orang? 300 adik-adik. 300. Drink. Oke, menjadi tinggal 25 kalikan 3. 75 orang. Nah, di sini 45, di sini 70. Berarti ini salah juga ya. Sekarang yang pengusaha. Oke, kita cari ya yang pengusaha. Pengusaha tadi berapa? 15%. Oke, 15/100 kali 300. Oke, ini drink. Nolnya hilang semuanya ya. 15 kali 3 45 orang. Jadi jawabannya yang ini, yang C adik-adik. Nice. Sekarang ke nomor 25. Nah, kalau nomor 25 ini diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Kalau derajat totalnya 360 derajat. Nah, kalau ini siku-siku seperempatnya 360 berapa adik-adik? Yes, 90 derajat. Nah, yang futsal kita cari. Jadi sisanya 360 kita kurangi dengan 60, kurangi 90, kurangi 75. Pokoknya sisanya lah ya ini. Sisa dari ini. Berapa adik-adik? Coba di total dihitung berapa? Yes, sisanya 195 derajat ya. Oke, cek lagi ya, barangkali Om Ali tidak teliti. Nah, sekarang pernyataan berikut yang bernilai benar. Olahraga paling banyak digemari adalah voli. Oh, harusnya voli masih 90, yang paling banyak harusnya futsal ya. Banyak digemari adalah senam, ini juga salah. Sana yang paling tidak digemari adalah siswa renang. Oke, yang paling tidak digemari siswa renang. Berarti yang paling sedikit ya derajatnya. Yes, benar. Ini 60 derajat. Kalau futsal 195. Berarti yang tidak digemari yang paling sedikit yaitu C adik-adik. Bisa dipahami? Lanjut. Wah, soal apa ini ya? Perhatikan infografis berikut untuk menjawab soal nomor 26 sampai 30. Walah, ini soalnya infografis ya. Wah, ini silakan ya, nanti adik-adik baca saja ya. Ini ada bacaannya, nanti bisa di-download ya soalnya ya. Ini lumayan ini. Kita langsung saja ke soalnya. Waduh, ini harus kesini ya, kesana kemari ya soalnya. Oke. Berdasarkan data infografis di atas, Indonesia diperkirakan menghasilkan juta ton sampah setiap tahunnya. Oke, kita cari di sini adik-adik ya. Nah, dari sini Indonesia menghasilkan 64 juta ton
sampah tiap tahunnya. Nah, dari informasi ini jadi jawabannya harusnya 64. Kita cari di sini yang jawabannya 64. Nah, ini adik-adik. Soal ini harus benar-benar ketelitian membaca. Sekarang ke nomor 27. Untuk meningkatkan daur ulang sampah, pemerintah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional, disingkat Jakstranas, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga pada tahun 2017. Target pengelolaan sampah yang ingin dicapai adalah 100% sampah terkelola dengan baik sehingga Indonesia bersih sampah pada tahun 2025 terwujud. Berapa persen masuk ke target pengurangan? Cari bacaan yang kayak gini di sini. Nah ini nih ada keterangan 100% sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2015 Indonesia bersih. Nah, di sini tadi yang target pengurangannya itu berapa? Target pengurangan di sini, nah ini dalam bentuk persen ya. Ini dia, ini target pengurangan 30. Jadi jawabannya 30%. Mana dicari adik-adik di sini? Oke, yang A adik-adik. Lanjut ya ke soal nomor 28. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK pada tahun 2017, jenis sampah plastik mencapai titik-titik persen. Nah, ini dicari nih di manakah? Oke, coba dicari. Ternyata bacaannya nah ini bacaan yang pertama. Nih, berdasarkan data KLHK, 60%-nya organik dan 14%-nya sampah plastik. Nah, tadi yang mintanya sampah plastik ya. Jadi jawabannya cari yang 14% adik-adik. Mana adik-adik? Yang B. Ini murni itu ya bacaan. Jadi harus benar-benar teliti dalam membaca infografisnya. Nomor 27. Dari 2,7 juta ton sampah plastik, baru sekitar 61,5% yang didaur ulang. Jadi masih ada sekitar titik-titik juta ton potensial sampah plastik dapat didaur ulang. Coba mana adik-adik? Berapa juta ton? Cara ngitungnya bagaimana? Nah, daur ulang ya. Nah, ini ada kalimat yang ini. Sampah plastik didaur ulang. Ini ya adik-adik ya. Oke, tadi ya ada 61,5%. Ini ada yang 3,8%. Tadi misalkan yang mana ya? Jadi masih ada sekitar yang dapat didaur ulang. Nah, mana yang dapat didaur ulang? Yang mana adik-adik? Nah, ini ya. 1 juta ton potensi sampah plastik dapat didaur ulang. Oke, jadi 1 juta ton ya. Kalau yang ini 1,7 juta itu yang bukan potensi ya adik-adik ya. Karena mintanya potensi berarti yang 1 juta. Mana adik-adik? Nah, ini yang D adik-adik ya. Lanjut ke soal nomor 30. Sampah plastik sebenarnya punya potensi besar untuk didaur ulang. Pemanfaatannya antara lain sebagai ini di mana ya? Ini harus benar-benar dibaca. Nah, ini infografisnya. Pemanfaatan sampah. Di sini ada ya keterangannya, ada beberapa. Nah, yang cocok di sini. Untuk energi uap tidak ada, kompos nggak ada, campuran aspal. Tadi mana ya? Kayaknya ada ya, mana? Campuran. Nah, ini campuran aspal. Sampah plastik bisa dimanfaatkan sebagai campuran aspal. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke, akhirnya selesai juga adik-adik ya. Insya Allah kita lanjut lagi di part yang keempat. Terima kasih.